Mudahan materinya selesai ya. Insya Allah selesai hari ini. Ya, Ya, Prof. kita langsung aja ke materi ya. Nah, kemarin kita sudah membahas panjang tentang perbedaan organisasi publik dan swasta. Kemudian sekarang kita masuk ke wilayah akhir manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik. Ya, kemarin masih berbicara manajemen sumber daya manusia secara umum ya. Hari ini kita mengarah ke manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik atau sektor publik. Pertama, MSDM dalam organisasi publik merancang pegawai. Ada dua model dalam merancang pegawai. Satu, menurut model tradisional, di mana hubungan kerja dengan pegawai yang lain diatur dan terkontrol dan rancangan kerja pokok menjadi tanggung jawab atasan. Apabila pegawai tidak mampu melaksanakan tugas, maka pimpinan harus membimbingnya sehingga pimpinan terlibat dalam hal sangat detail dan teknis. Nah, ini tradisional. Selama ini, kalau punya atasan tidak memahami, eh, ada sebagian pimpinan yang menganggap eh, apa namanya pegawai itu tidak apa tidak berkembang. Pegawai itu tidak memiliki kemajuan, begitu. Padahal salah satu tugas dari pimpinan itu adalah membimbing manakala pegawai itu mengalami hambatan atau kesulitan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi sekali lagi model tradisional. Yang kedua, menurut model human relation, mendasarkan pada kebutuhan manusia yang difokuskan pada pegawai dan kondisi di mana pegawai itu ditempatkan. Nah, jadi dalam model ini, manajer bertanggung jawab terhadap semua perencanaan kerja dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam organisasi. Nah, perbedaannya di situ di di model tradisional itu apa namanya eh, antara antara pekerjaan pegawai dengan kontrol pegawai benar-benar pimpinan terlibat di dalamnya. Sementara di model human relation mendasarkan kebutuhan manusia difokuskan pada pegawai atau mempercayai pegawai itu di mana pegawai ditempatkan. Dalam model ini, manajer bertanggung jawab terhadap semua perencanaan kerja dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam organisasi. Nah, jadi intinya pegawai itu pada model, maaf, pimpinan itu pada model human relation memberikan kepercayaan penuh kepada pegawai untuk mengerjakan pekerjaan dengan sesungguhnya.
Nah, jadi yang ke satu merancang pegawai, yang kedua peran manajer dalam manajemen organisasi publik. Nah, sekali lagi peran manajer dalam manajemen organisasi publik. Ibu Bapak, tugas pokok seorang manajer adalah mengintegrasikan variabel-variabel organisasi sumber daya manusia ke dalam bentuk sistem sosioteknik secara efektif. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang berkembang, ya, atau sesuatu yang berpengaruh disebut variabel. Umpamanya hidung itu variabel, mata mata itu variabel, eh, rambut juga variabel. Nah, itu variabel. Nah, jadi sesuatu yang bisa memecahkan masalah terhadap bagian-bagian tertentu yang diperlukan. Nah, menurut Stoner dalam Sulistiani dan Rosida, bahwa peran manajer itu mencakup satu peran antar pribadi yang meliputi pemimpin, pemimpin dan penghubung. Nah, jadi sekali lagi, peran manajer itu peran antar pribadi yang meliputi sebagai pemimpin dan penghubung. Sebagai pemimpin apa? Mengayomi bawahan. Bagaimana cara mengayomi itu? Jika ada bawahan salah, tidak langsung dipersalahkan, tetapi disampaikan kesalahan-kesalahan itu dalam bentuk eh, semacam nasihat. Nah, itu peran pimpinan ya. Nah, kemudian di samping peran sebagai pemimpin untuk memimpin para bawahan agar bekerja dengan serius, juga sebagai penghubung. Penghubung siapa? Penghubung antara pegawai satu dengan pegawai lain, bagian satu dengan bagian lain, atau menghubungkan kepentingan-kepentingan secara menyeluruh kepada seluruh bagian di dalam organisasi. Yang kedua, eh, peran manajer mencakup peran informasional yang meliputi pemantau, penyebar, dan juru bicara. Nah, informasional itu berkaitan dengan informasi-informasi atau berita yang datang kepada pimpinan. Nah, di samping itu pemimpin memantau. Memantau itu supervisi, umpamanya, pengendalian, ya, memantau itu. Kenapa harus dikendalikan atau dipantau? Ya, karena kecenderungan manusia kalau bekerja tanpa seorang pimpinan, maka pekerjaannya tidak optimal. Tidak 100%. Ya, istilahnya mumpung nggak ada pimpinan, ayolah kita main catur. Mumpung tidak ada pimpinan, ayo kita makannya agak jauh. Kira-kira begitu ya, waktu makan. Kemudian juga ada penyebar. Penyebar apa? Penyebar berbagai informasi yang masuk ke dalam lingkaran kerja. Nah, dan kemudian peran informasional yang ketiga itu sebagai juru bicara. Juru bicara itu apa? Ya, juru bicara sekali lagi, jika ada rapat, maka pimpinan yang menjadi juru bicara. Jika ada konflik, maka pimpinan juga yang menyelesaikan permasalahan konflik itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, peran manajer sebagai peran pengambilan keputusan yang meliputi decision making ini ya. Disebutnya pengambilan keputusan itu decision making ya. Meliputi kewirausahaan. Nah, apa itu kewirausahaan? Artinya mencari peluang dan memprakarsai. Nah, jadi kewirausahaan itu mencari peluang dan memprakarsai. Peluang apa?
peluang-peluang untuk mendapat pekerjaan tambahan, umpamanya supaya dapat honorarium tambahan, ya, dan memperkasai apa? Melahirkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan, ya. Nah, kemudian peran pengambilan keputusan yang kedua, pereda gangguan. Jika ada gangguan, biasanya yang turun tangan adalah pimpinan. Kemudian yang selanjutnya, pengalokasi yang meliputi sumber daya dan perunding. Pengalokasi yang meliputi sumber daya. Ya, pengalokasi itu adalah yang dimaksud di sini pengadaan, ya, sumber-sumber daya atau pencarian sumber-sumber daya yang bisa menumbuhkan peningkatan honorarium, peningkatan gaji, peningkatan segala hal. Dan kemudian jika ada hal-hal yang terkait ketidaksetujuan, apakah internal maupun eksternal, maka pimpinan menjadi pengambil keputusan untuk melakukan perundingan. Ya. Nah, Ibu Bapak, apa yang digambarkan tadi, apa yang diceritakan tadi, maka peran-peran manajer tersebut jika digambarkan, ditemukan aliran peran yang berjalan secara beruntun, yang skemanya dikemukakan sebagai berikut. Eh, Mulai dari wewenang formal dan status, ya. Wewenang formal itu adalah jabatan, ya. Wewenang formal itu adalah eh, memimpin, ya, atau status itu posisi jabatan. Nah, wewenang formal dan status, kemudian dari wewenang formal status itu peran antar pribadi sering disebut dengan peran antar personal. Ya, tadi penghubung, ya, sebagai penghubung di antara orang-orang yang ada di lingkungan kerja sebagai tokoh, itu karena dianggap pimpinan itu, manajer itu sebagai orang yang banyak tahu dengan wibawanya, dengan segala macam lainnya. Pemimpin dan penghubung tadi, ya. Kemudian peran informasional tadi, pemantau, penyebar, dan juru bicara. Nah, tadi kan sudah digambarkan, apa sudah diceritakan. Yang gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, peran pengambil keputusan, kewirausahaan, pereda gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juga sebagai perunding. Nah, peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin di dalam suatu organisasi, ini dijelaskan kembali, ya, peran antar pribadi. Ini yang di bawah, yang di bawah yang biru, ya, kotak yang di bawah yang biru. Nah, peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai pemimpin di dalam suatu organisasi adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Sedangkan peran informasional yang dimiliki oleh seorang pemimpin sangat strategis, mengingat dia adalah pemegang kunci khususnya informasi tentang organisasi yang dipimpinnya. Nah, ini peran informasi, kotak nomor 2 di bawah. Nah, kemudian penguasaan informasi merupakan bekal yang utama bagi seorang pemimpin supaya dapat melakukan peran tersebut. Sedangkan pemimpin sebagai top manager secara khusus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, ini pengambilan keputusannya, ya. Peran pengambil keputusan, ya. Nah, sedangkan pemimpin sebagai top manager secara khusus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan itu sebetulnya diambil oleh pimpinan setelah dilakukan pembicaraan semacam forum rapat. Nah, jadi sebenarnya eh, apa namanya, manajer publik itu mengupas berbagai persoalan
yang terkait dengan tugasnya dalam semacam forum rapat. Nah, setelah dibicarakan dengan panjang beberapa hal yang terkait dengan urusan-urusan kerja internal itu, kemudian diambil keputusan oleh pimpinan. Jadi yang ngambil keputusan itu pimpinan. Keputusan itu mungkin saja semacam kesimpulan, ya. Keputusan itu mungkin saja semacam rekomendasi dan keputusan itu juga mungkin saja sebagai apa namanya hmm, memberikan penjelasan pekerjaan-pekerjaan yang belum jelas. Bisa seperti itu, ya. Oke. Nah, ini tadi kedua peran manajer dalam manajemen organisasi publik. Peran yang ketiga motivasi. Sebuah terminologi yang sering kita jumpai ya eh, di dalam apa namanya manajemen publik, dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik, ya di peran swasta juga motivasi itu sangat ditonjolkan. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan proses pemberian dorongan kepada anak buah atau bawahan agar bawahan tersebut dapat bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Ya, panjang ya. Tapi intinya motivasi itu adalah pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja dengan penuh minat, penuh semangat itu ya. Nah, kalau berbicara motivasi, banyak tokoh mulai dari McGregor 60, kemudian Hedgeworth 66, Maslow 170. Dari sejumlah tokoh itu, teori Maslow yang paling menarik untuk dibahas. Nah, nanti akan dibahas apa itu teori Maslow. Teori Maslow menyangkut teori tentang kebutuhan. Jadi apa namanya teori kebutuhan agar terjadi motivasi bagi pegawai dalam bekerja. Maslow membahas kebutuhan manusia itu secara bertingkat-tingkat dari kebutuhan tingkat pertama hingga kelima. Jadi ada 5 kebutuhan untuk meningkatkan motivasi. Nah, rata-rata kalau orang membuat tesis motivasi, teori yang paling menonjol adalah Maslow. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dari motivasi itu, aplikasi teori kebutuhan Maslow dalam organisasi publik perlu didukung oleh sebuah perencanaan matang yang mampu mengekspresikan kebutuhan real yang dapat diterangkan di lingkungan organisasi publik. Nah, bagaimana bentuk penerapannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, jadi kalau bicara motivasi yang menonjol itu sekali lagi adalah teori Maslow. Panjangnya Abraham Maslow, Abraham Maslow ya. Ya. Nah, ini Bu Bapak. Eh, ini sumbernya diinterpretasikan dan dikelompokkan dalam teori Maslow ya. Nah, jadi ada tingkatan kebutuhan ya. Ada tingkatan kebutuhan eh, yang dikemukakan oleh Maslow untuk meningkatkan motivasi. Kebutuhan pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan keempat, kebutuhan harga diri. Dan kebutuhan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini sering disebut self actualization ya, self actualization ya. Nah, jika pegawai sudah terpenuhi 5 tingkat kebutuhan ini, maka motivasinya sangat tinggi. Nah, kita bahas satu-satu. Tingkatan kebutuhan psikologis itu dalam bentuk umum. Nah, nanti ada bentuk umum, ada bentuk terapan. Apa? Makan, minum,
pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jadi bayangkan saja kalau oh, bapak-bapak bekerja kurang makan, pasti lesu ya, pasti lapar, kurang minum, ya juga dehidrasi, ya bisa sakit, atau pakaiannya kurang bagus dalam bekerja. Nah, bagus yang dimaksud bukan bagus yang sifatnya mahal, ya, tetapi rapi. Ya, itu yang disebut bagus. Mungkin pakaiannya ada yang seragam. Sekarang itu kan pegawai ASN itu pakaiannya itu dalam seminggu itu ganti-ganti, ya. Ada pakaian seperti eh, apa krem, ya, itu. Ada pakaian batik, ya. Ada kalau di Bandung saya lihat ada pakaian seragam hitam, ya. Itu hari-hari tertentu, ya. Nah, kemudian juga tempat tinggal, makan bagus, minum cukup, pakaian eh, pakaian apa ya kira-kira? Pakaian eh, ya bersih, rapih, ya. Tempat tinggal, nah pasti otaknya jernih dan tenang, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi kalau kebutuhan ini terpenuhi, bekerjanya akan berhasil. Nah, itu bentuk umum. Nah, bentuk terapannya bagaimana? Yang dimaksud eh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Minum, snack, makan siang, ya, kantin yang representatif, seragam, kemudian kantin yang representatif, kalau tadi pakaian seragam dengan atribut yang baik, ya, kemudian ditambah gaji yang adil dan standar, ada uang beras, ruang kantor yang sehat dan standar, ruang istirahat, MCK yang nyaman, yang sehat juga. Nah, jadi ini bentuk standar dari tingkat kebutuhan, ya. Bentuk umumnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, tingkatan kebutuhan yang kedua adalah keamanan. Bentuk umumnya, keamanan itu terkait dengan jaminan kesamaan fisik dan non-fisik. Nah, jaminan keamanan fisik itu apa? Ya, pegawai jangan kesetrum, kira-kira begitu ya. Kalau bekerja pegawai jangan kesetrum. Kemudian pegawai jangan sampai menginjak paku. Itu kan keamanan fisik ya. Pegawai jangan eh, ada yang menyerang, ya. Nah, non fisiknya apa? Ya, non fisiknya itu tidak ada yang menyakiti, ya, tidak ada yang mempreser, ya, tidak ada yang mengganggu, tidak nyaman pikirannya, kira-kira itu, ya. Kemudian bentuk umum lain, perlindungan dari segala ancaman karena keamanan, dan kemudian stabilitas, kondisinya nyaman. Bentuk terapannya kondisi kerja aman, alat atau teknologi yang digunakan juga aman, kemudian eh, kalau dulu itu ada asuransi, ya, diasuransikan, ya. Kenapa harus diasuransikan? Ya, kalau ada kecelakaan, ya, di samping mendapat imbalan dari kantor, juga dari asuransi. Dan kemudian keamanan itu jaminan karir, ya, karir berkembang, mendapat jabatan, jangan jadi pegawai biasa saja, begitu, ya. Nah, itu berkaitan dengan keamanan. Nah, tingkat kebutuhan yang ketiga adalah tingkat kebutuhan sosial, ya, bentuk umum dari kebutuhan sosial, perasaan memiliki kelompok. Jangan sampai pegawai itu terpencil, ya.
Jika tidak ada kawan, ada pimpinan, pimpinan harus menoreh, harus menyemangati, ya. Kemudian memiliki kelompok, memiliki teman dekat, lalu juga ada hubungan rasa kekeluargaan, juga ada hubungan persahabatan. Nah, itu tingkatan kebutuhan sosial. Bentuk terapannya kelompok hobi, hobi voli, hobi sepak bola, hobi catur, ya hobi tari, ya apa saja. Kemudian pertemuan arisan, ya itu masih masuk ke dalam bentuk terapan tingkatan kebutuhan sosial, ya. Forum silaturahmi, ya ada acara-acara informal lainnya, ya. Nah itu tingkatan kebutuhan, ya. Mungkin termasuk di dalamnya ada rekreasi rutin. Masih masih masuk tingkatan kebutuhan sosial. Kemudian tingkatan kebutuhan yang keempat yang disebut dengan harga diri. Ya, bentuk umum dari harga diri ya punya status, eh, sehingga mendapat kehormatan dari lingkungan kerja, termasuk lingkungan rumah ya. Kalau punya status, lalu penghargaan karena dihormati, kemudian pengakuan sebagai eh, orang yang baik gitu, kalau punya jabatan biasanya orang yang baik ya. Kemudian punya reputasi, prestasi, reputasi dan prestasi, ya itu harga diri. Bentuk terapannya apa? Kekuasaan, jabatan, promosi, hadiah, penghargaan material dan non material, tanda jasa. Penghargaan material ya uang, bisa kue, bisa baju, bisa motor, bisa mobil, dan ya kalau non material ya pujian gitu harus dipuji. Kemudian juga apalagi non material itu, eh, dan mungkin sesuatu yang bisa memuaskan yang bersangkutan, ya. Dan kemudian juga tanda jasa, ya. Nah itu tingkatan kebutuhan yang keempat. Tingkatan kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi yang sering disebut self actualization, ya. Bentuk umumnya penggunaan potensi diri, kemudian pengembangan diri. Nah, kita lihat apa itu potensi diri dan pengembangan diri. Kita lihat dalam bentuk terapan. Tugas yang menantang, umpamanya satu saat tertentu Anda disuruh magang, bukan magang, ditugaskan untuk membimbing para pekerja di tingkat yang sama di dinas tertentu di Papua, umpamanya. Ya Anda kirim ke Papua. Itu kalau dikirim ke Papua itu tantangan menurut saya. Karena apa? Karena perjalanan juga panjang, harus pakai pesawat eh, berjam puluhan jam, ya. Nah kemudian kondisi lingkungan di sana kurang aman, tidak seperti di Bandung atau di Subang. Kemudian bentuk terapan lain tingkat diskresi. Diskresi itu tingkat diskresi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, diskresi itu pengambilan keputusan yang eh, sifatnya tidak sengaja dilakukan, Eh, tapi apa namanya dibutuhkan diambil keputusan itu. Nah itu diskresi. Namanya kalau di banjir, terus sekali lagi kalau ada banjir, eh, bupati memerintahkan kepada dinas apa sosial kali ya, agar segera turun tangan berkaitan dengan menolong dan menyelamatkan para korban banjir. Walaupun tindakan yang diberikan itu bertentangan dengan undang-undang, tapi demi pertolongan maka apa namanya
dan program-program pengembangan pegawai dan lain sebagainya. Jadi aktualisasi diri itu menurut saya adalah pengembangan diri seseorang eh, dengan punya keistimewaan tertentu, baik di kantor maupun di luar kantor. Itu menurut saya self aktualisasian itu, aktualisasi diri itu. Nah, jadi tabel di atas secara garis besar menyajikan bagaimana bentuk nyata penerapan dari teori Maslow. Pada kolom ketiga dijumpai sejumlah kebutuhan yang sebaiknya menjadi acuan organisasi publik dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan pegawai. Nah, jadi berdasarkan sejumlah kebutuhan pada kolom ketiga tersebut, kolom ketiga itu yang mana? Kita lihat. Nah, ini kolom yang ketiga bentuk terapannya. Nah, jadi diulangi eh, berdasarkan sejumlah kebutuhan pada kolom ketiga tersebut. Selanjutnya dapat disusun program-program organisasi publik. Ya, adapun program-program ini diperhitungkan supaya benar-benar merupakan kekuatan yang dapat memotivasi pegawai. Ya, nah, kemudian saudara-saudara, ada tiga pendekatan motivasi yang digunakan sebagai acuan dalam organisasi publik. Nah, ini begitu panjang membahas motivasi itu ya. Beda dengan eh, apa namanya eh, prinsip-prinsip yang lain. Satu mode tradisional dalam pendekatan ini pimpinan berasumsi bahwa bekerja itu tidak menyenangkan. Ya, jadi bahwa bekerja itu tidak menyenangkan. Ya, kali lagi eh, pimpinan berasumsi bahwa pekerja itu tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu harus diberi motivasi. Ya, sementara yang menyenangkan adalah upah. Nah, enaknya bekerja kalau bekerjanya rumit, tapi enaknya pada saat menerima upah, menerima uang. Sebab itu upah merupakan alat motivasi yang ampuh. Nah, jadi pernah ada lagu Niki Astria itu apa? Uang, uang, uang. Nah, gitu ya. Kalau dasar saya lupa lagi. Eh, jadi uang itu sangat dibutuhkan oleh manusia karena kalau manusia tidak punya uang itu hidupnya menjadi tidak tenang. Ya, terutama bagi ibu-ibu uang itu nomor satu ya. Ya, bapak-bapak juga sama Bu. Gitu ya. Oke, itu model tradisional ya. Eh, Pendekatan motivasi yang kedua yang disebut dengan model human relation. Ya, dalam pendekatan ini pimpinan berasumsi bahwa pegawai membutuhkan pengakuan, merasa berguna dan penting. Sebab itu pegawai harus dipuji, mendengarkan keluhan, dan ada beberapa dan ada kebebasan mengendalikan diri. Jadi penting ya kalau memuji diri sendiri tidak boleh. Muji diri sendiri itu adalah kesombongan, keangkuhan, ya. Nah, tapi sebagai pimpinan perlu memuji pegawainya. Jadi ternyata manusia itu memiliki perasaan untuk dipuji. Ya, dipuji itu kalau dia dipuji merasa pekerjaan itu adalah baik, berhasil gitu. Jadi apa sih susahnya memuji ya? Pimpinan yang baik itu pasti akan memuji bawahannya. Bahwa pegawai membutuhkan pengakuan. Ya, pengakuan Bapak, Ibu sangat sehat sekali ya. Saya lihat hari ini semuanya apa namanya dalam kondisi bugar-bugar. Syukurlah pada sehat itu ya. Eh, Ibu ini sangat apa namanya bugar sekali, Bapak ini sangat bugar sekali. Jadi itu pujian. Kemudian pekerjaan-pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu di minggu ini merupakan hasil kerja yang sangat baik. Pujian juga itu. Merasa berguna dan penting kalau dipuji itu. Sebab itu pegawai harus dipuji. Mendengarkan juga keluhannya. Karena setiap pegawai itu pasti memiliki keluhan. Kalau pegawai tidak pernah mengeluh, ya tidak normal menurut saya. Jadi keluhan itu pasti selalu ada.
walaupun frekuensinya berbeda. Tapi ada juga orang yang mengeluh sangat banyak terus dan mengeluh gitu, ya, tidak ada sukanya, ya, jadi dukanya aja gitu. Jadi, nah, dan ada kebebasan mengendalikan diri. Kebebasan mengendalikan diri yang dimaksud di sini adalah di mana kita bisa bebas dalam mengekspresikan sesuatu, ya, eh, apabila ekspresi yang dimaksud adalah baik dan berguna buat lingkungan lingkungan di sekitar kita. Nah, tiga pendekatan motivasi yang ketiga yang disebut dengan model human resources, ya. Dalam pendekatan ini pimpinan berasumsi bahwa kemampuan sumber daya manusia atau SDM sudah sangat baik dalam pengendalian diri, sudah mampu mengendalikan diri dan mampu mengembangkan diri. Jadi orang yang mengendalikan diri itu adalah orang yang sudah mampu menguasai diri sendiri. Ya, ketika menghadapi orang emosional, kita tidak usah emosional. Biarin kita disebut kalah juga. Ya, nah kalau sudah seperti itu kita matang. Ya, jadi kemudian eh, apa namanya? Kita selalu bersikap loyal ke atasan dan apa namanya? saling saling menghargai terhadap sesama pegawai. Ya, itu juga mengendalikan diri. Nah, kemudian juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu apa? Pangkatnya naik, ya tidak diem di tempat itu. Jadi karena bekerjanya bagus, 2 tahun naik, 2 tahun naik, 2 tahun naik. Nah, itu yang disebut dengan keberhasilan motivasi untuk pengembangan karir. Ya, oke. Nah, bentuk aplikasi tiga model manajemen dalam organisasi. Eh, Tiga pendekatan motivasi di atas tadi, model manajemen dalam organisasi publik. Pendekatan motivasi yang dilakukan dalam manajemen tradisional adalah dengan cara tradisional. Pendekatan manajemen human relation menggunakan pendekatan interaksionis, sedangkan pendekatan manajemen sumber daya manusia menggunakan mode MSDM. Nah, itu tentang tidak tiga pendekatan yang telah dibahas di muka. Secara struktur, karakteristik tiga model manajemen dan aplikasinya dalam organisasi publik dikemukakan sebagai berikut. Nah, ini model manajemen atau karakteristik. Nah, ini mah eh, apa namanya perlu dipahami oleh Bapak hanya beberapa poin saja, ya. Umpamanya model manajemen kolom satu, karakteristik tradisional, human relation, sumber daya manusia, tipologi tenaga kerja. Nah, secara tradisional, tipologi tenaga kerja itu tipe buruk seperti teori X. Apa teori X itu? Teori X menyatakan bahwa eh, sebetulnya kecenderungan seseorang itu negatif. Nah, itu teori X, ya. Jadi secara tradisional, kecenderungan seseorang itu adalah negatif. Nah, dalam manajemen modern, karena negatif, maka dia harus disadarkan dirinya. Nah, itu. Ah, kemudian tipe kemudian human relationnya adalah tipe humanis, ya. Tipe humanis, tipe yang masih menghargai manusia. Nah, sumber daya manusianya tipe baik, ya tadi kan tipe buruk dalam tradisional, ya. Tipe baik seperti dalam teori Y. Nah, teori X dan teori Y itu dikemukakan oleh McGregor. Jadi manusia itu adalah eh, eh, apa ada sesuatu yang banyak positifnya. Kalau positif itu, positif thinking itu benar-benar dipelihara dan disadari. Nah, tapi kalau tipenya X terus, tidak akan punya teman dan mungkin dianggap gila gitu, ya. Tapi juga kalau baik terlalu baik dalam teori Y, eh, maka terlalu menguntungkan orang lain tapi tidak menyenangkan kepada diri kita.
Nah, kalau menurut saya boleh sewaktu-waktu tersinggung, boleh. Itu sehat, tandanya normal. Tapi sewaktu-waktu harus banyak baiknya. Jadi tipe Y, dari teori Y. Nah, itu sudah tergambarkan dalam konsep-konsep yang dikemukakan oleh eh, apa tadi McGregor, beberapa sesi ke belakang pernah dibahas tentang McGregor ini ya. Nah, ini dibaca aja, Ibu Bapak ya. Nah, sampai eh, apa ada beberapa model manajemen karakteristik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11 ya. 12 struktur organisasi hierarkis, piramidal, horizontal, cross. Nah, jadi struktur organisasi dalam model manajemen karakteristik struktur organisasi bersifat tradisional, hierarkis, piramidal. Hierarkis piramidal itu biasa saja, ya. Eh, apa nama pimpinan sedikit, banyak bawahan. Nah, itu struktur hierarkis piramidal. Segitiga, ya. Itu apa namanya karakteristik struktur organisasi tradisional. Kemudian relationnya horizontal, bergerak ke kiri ke kanan. Sumber daya manusianya adalah cross departemen atau kolegial. Kolegial itu eh, saling memahami, saling mengayomi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah itu. Nah jadi nanti dibaca itu, diulangi. Apabila diamati secara cermat, tabel di atas memperlihatkan koridor-koridor yang menggambarkan bagaimana dan kebijakan apa yang perlu diambil apabila model-model tersebut diaplikasikan dalam organisasi publik. Nah, meskipun serba terbatas, tabel di atas telah menunjukkan rambu-rambu yang perlu diperhitungkan supaya tidak mengalami disorientasi di dalam uh, mengaplikasikan model-model manajemen itu. Disorientasi itu tidak salah menggunakan, tidak salah disorientasi, tidak salah menggunakan. Ya, nah itu tentang motivasi ya, sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian sekarang perencanaan sumber daya manusia. Werner dan Davis mengemukakan human resources. Jadi orang sering menyebut manajemen sumber daya manusia itu adalah HRP, ya, HRP, ya. HRP itu apa? Human Resources eh, Planning, ya. Sekali lagi, HRP harus ingat, H-nya human, R-nya resources, sumber kan, eh, apa namanya, planning, planningnya perencanaan. Jadi itu disebut HRP, Human Resources Planning. Nah, jadi istilah ini sangat baku di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, baik sumber daya eh, berkaitan dengan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan. Nah, systematically forecast and organization future for and supply of employees. Ya, di perencanaan sumber daya manusia adalah satu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan atau pasokan tentang pegawai. Nah, sekali lagi, ya, eh, HRP atau eh, perencanaan sumber daya manusia, ya, suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan pengadaan, pengadaan apa? Barang-barang, ya, material lain, atau pasokan tentang pegawai. Ya, pasokan tentang pegawai itu mungkin pegawai
ada yang ditambah, ya, atau ada yang diputar, ya, gitu. Nah, kemudian Syagian mengatakan perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu, maaf, yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan kerja yang tepat pada waktu yang tepat pula. Nah, jadi itu ya, eh, perencanaan sumber daya manusia. Nah, kemudian langkah-langkah dimaksud mencakup satu pengumpulan data sehubungan dengan agenda pengembangan organisasi. Ya, jadi kita harus mengumpulkan data-data sebagai agenda pengembangan organisasi di dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia itu kebijakan yang strategis. Kebijakan yang strategis itu kebijakan yang sifatnya menguntungkan, hebat, bagus, eh, apa argumentatif dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi SDM. Langkah-langkah lain memperhatikan kondisi SDM. Jika kita punya pekerjaan eh, banyak, maka membuat perencanaannya tidak terlalu banyak kalau SDM-nya sedikit. Jadi membuat perencanaan itu dengan menghitung berapa SDM yang dimiliki oleh kita. Ya. Kemudian yang keempat, keinginan pengembangan sumber daya manusia. Jadi semakin lama organisasi itu semakin besar, luas, maka pegawainya atau SDM-nya harus dikembangkan. Ya, dicerdaskan. Dicerdaskan itu bisa mengikuti kursus, les, atau apa, atau bahkan melanjutkan pendidikan seperti Bapak Ibu. Nah, itu pengembangan SDM. Kemudian langkah yang kelima, formasi posisi jabatan dilengkapi dengan uraian kerja. Jadi setiap formasi posisi jabatan dilengkapi dengan uraian kerja. Ya biasanya uraian kerja itu menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam eh, uraian kerja itu. Ya. Kemudian yang keenam, melakukan analisis jabatan. Jadi setiap seseorang yang menduduki jabatan harus dianalisis berhasil tidaknya. Kenapa tidak berhasil? Kenapa berhasil? Biasanya yang berhasil makin meningkat, yang tidak berhasil jarang diturunkan kalau di manajemen sumber daya manusia sektor publik. Tapi bertahan di posisi itu atau dimutasi ke lingkungan jabatan yang lebih mudah, tidak terlalu banyak menggunakan pikiran. Ya, nah perlu dianalisis jabatan berhasil dan tidaknya itu. Kemudian langkah yang ketujuh, data-data lain yang menyangkut dinamika maupun fasilitas harus diadakan, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini keuntungan yang dapat diambil dari perencanaan sumber daya manusia menurut Sudarmayanti. Satu, mengefektifkan penggunaan SDM. Jadi jangan sampai ada yang diam, nganggur, kurang kerja gitu. Ya, efektifkan penggunaan SDM itu. Atau menempatkan orang the right man on the right place. Pada posisi yang dimengerti oleh dia, ya, menempatkannya. Kedua, menyesuaikan kegiatan tenaga kerja dengan tujuan organisasi. Jadi sesuaikan kegiatan tenaga kerja pegawai itu dengan tujuan organisasi. Tujuannya apa? Tujuan itu terkait dengan garapan organisasi di bidang pendidikan, umpamanya banyak mengurus soal eh, administrasi pendidikan, acuan pendidikan, dan lain sebagainya. Itu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membantu program penarikan dari bursa atau pasaran tenaga kerja. Nah, ini yang bersifat umum ya. Dan yang keempat, pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis. Secara ekonomis itu jangan diada-ada kalau tidak butuh. Ya, jadi kalau butuhnya tiga, tiga, jangan lima. Juga kalau kebutuhannya disiplin, anu ya sesuai dengan disiplin.
Jangan dibutuhkan administrasi, tapi yang diangkat sastra. Nah, itu tidak ekonomis menurut saya. Yang kelima, mengkoordinasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Ya, harus dikoordinasikan, didistribusikan bahkan ya ke dalam sub-sub organisasi yang ada. Dan yang keenam, mengembangkan sistem SDM. Jadi sistem SDM itu eh, apa yang perlu dikembangkan ya, namanya terkait dengan pengembangan teknologi, IT, ya, kemudian akuntansi, apa kira-kira, atau tadi SDM-nya, sistem SDM, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM menurut Syagian, faktor internal, yaitu segala kendala yang ada di dalam organisasi, meliputi rencana strategik, nah, nanti baca aja. Kedua, anggaran. Ketiga, estimasi produk dan penjualan. Keempat, usaha atau kegiatan baru. Dan kelima, rancangan organisasi dan tugas pegawai. Ya, kita lihat rencana strategik itu di mana perencanaan itu telah mencerminkan prioritas-prioritas yang ingin dilakukan oleh organisasi, termasuk kebutuhan SDM ke depan, ya, harus direncanakan itu. Nah, kemudian anggaran apapun dalam organisasi, anggaran itu sangat sangat penting sekali setelah manusia, ya, setelah SDM-nya, setelah setelah kualitas SDM-nya. Jadi anggaran itu mencakup anggaran rutin, kepegawaian, menginformasikan kemampuan anggaran untuk membiayai pegawai. Kemudian estimasi produk dan penjualan, kemampuan menginformasikan kebutuhan pegawai yang memungkinkan untuk dibiayai dan mendukung usahanya. Keempat, usaha atau kegiatan baru, berusaha menciptakan kegiatan-kegiatan baru sesuai program yang dirancang. Nah, gitu. Kemudian yang kelima, rancangan organisasi dan tugas pegawai untuk mengetahui beban kerja sehingga mencerminkan tenaga tambahan. Nah, itu perencanaan SDM. Itu faktor internal. Nah, ini faktor eksternalnya. Ya, faktor eksternalnya apa? Berbagai situasi, baik perkembangan dan pertumbuhan di luar organisasi yang meliputi situasi ekonomi. Jadi situasi ekonomi itu bagaimana ekonomi sekarang, eh, eh, apa, membeli sesuatu sedang naik atau sedang turun, begitu ya. Jadi situ eksternal. Jadi kalau ada eh, apa namanya, kalau belanja sesuatu memang situasinya sedang, barang sedang turun. Nah, itu harus harus diperhitungkan ya. Kemudian sosial budaya itu eh, bahwa bahwa apa, faktor eksternal itu harus memperhitungkan kondisi masyarakat, kecenderungannya kemana. Nah, jadi sosial budaya di lingkungan Jawa Barat atau di Subang itu bagaimana? Ada tradisi-tradisi apa? Ada kebiasaan-kebiasaan apa? Ada kelajiman apa? Dan itu harus dihargai, ya. Nah, kemudian politik. Nah, situasi politik itu kecenderungannya kemana? Nah, biasanya situasi politik kecenderungannya kepada partai yang sedang berkuasa, gitu ya. Kemudian keempat, peraturan dan perundangan itu harus menjadi payung sebagai payung hukum ibu bapak dalam melaksanakan tugas. Dan kelima, teknologi untuk mempermudah percepatan dan meringankan kegiatan bapak ibu dari berat menjadi kurang berat. Dan kemudian yang keenam, pesaing-pesaing itu ya pegawainya, SDM-nya harus berkualitas. Ya, jadi itu hal-hal penting, faktor eksternal di berbagai situasi. Jadi di mana kita jangan sampai kalah oleh apa namanya, eh, pegawai negeri sipil, oleh perusahaan-perusahaan. Makanya sekolah sekolah negeri tidak boleh kalah sama prestasinya sama sekolah swasta. Nah, itu pesaing ya.
Oke. Nah, kemudian pengadaan dan pemanfaatan SDM. Satu, pengadaan SDM, pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui seleksi yang ketat. Biasa itu mah ketat, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Setelah itu diberi tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Nah, jadi sistem rekrutmen pegawai, kalau pegawai negeri sipil itu sekarang itu kan dari jarak jauh, karena dengan mengisi form yang telah disediakan, kemudian dengan memijit eh, materi sesuatu, maka akan keluar pertanyaan itu. Semacam jumlah gitu ya, penerimaan ujian pegawai sekarang itu. Nah, seleksinya juga eh, bisa lihat dari prestasi di mana dia sekolah asal, ya, hanya ITB atau Unsub dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian pemeliharaan dan pengkajian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak tertata dan terpelihara dan tidak mendapat imbalan yang wajar akan mudah terganggu untuk keadaan di luar organisasi dan dapat melarikan diri dari organisasi. Nah, jadi biasanya banyak juga kalau kehidupannya sudah orang tuanya kaya, jadi pegawai negeri, ya gajinya kecil. Biasanya nggak betah, keluar aja. Lalu jadi pengusaha, biasanya begitu. Ya. Nah, kemudian pengadaan pemanfaatan SDM yang lain, peningkatan mutu dan produktivitas SDM. Jadi di sini hasil kerja bermutu menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Karena SDM yang cakap, terampil, dan bermoral dibutuhkan organisasi. Ya, hasil kerja yang bermutu akan memberi daya tarik dan memberi akses pada organisasi untuk terus berkembang. Ya. Nah, kemudian yang keempat, pengendalian dan pengawasan SDM. Pengendalian dan pengawasan SDM merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin terhadap bawahannya. Tujuannya eh, tidak semata-mata untuk memata-matai atau mencari kesalahan, melainkan agar pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Nah, itu sama dengan fungsi pengawasan dilakukan. Ya. Kemudian yang kelima, penggugatan dan perlindungan terhadap SDM. Penggugatan dan perlindungan terhadap SDM merupakan wilayah hukum daripada manajemen. Namun demikian, setiap orang dalam bekerja dapat terkena kasus hukum apabila disengaja atau tidak, mungkin lupa atau sedang tidak sehat pikiran. Sebab itu harus dilakukan perjanjian kerja dengan organisasi. Nah, kita juga di pegawai negeri hal seperti ini eh, tidak terlalu menonjol. Tapi di awal-awal eh, apa namanya mau mulai bekerja, biasanya ada fakta integritas. Ya, oleh setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya ya. Itu. Yang keenam, penindakan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan atau dalam dunia usaha dikenal dengan PHK. Di pegawai negeri tidak dikenal PHK, tapi pensiun. Ya, merupakan hal yang mengkhawatirkan pada pegawai. Kasusnya karena melanggar atau karena kelebihan tenaga kerja, tapi yang terpenting PHK ini tidak boleh dilakukan senang-senang. Dan kalau dilakukan senang-senang melanggar HAM. Nah, biasanya tidak ada PHK kecuali benar-benar melakukan pelanggaran undang-undang yang berat. Ya, umpamanya pegawai negeri menjadi begal atau pencuri kas berat berulang-ulang. Nah, itu di PHK ya, dipecat itu ya. Tapi pegawai negeri, pemberhentian pegawai negeri itu biasanya pensiun. Ya, kalau dia eh, tidak melanggar aturan yang berat selama melaksanakan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Gitu. Jadi sudah selesai sampai di sini, Bapak. Iya, ya. Ya udah habis tuh pengadaan pemanfaatan. Ya,
Ya udah saja sampai di sini ya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan materi selama 3 kali perkuliahan kepada Bapak Ibu. Bahan ini insya Allah akan saya PDF-kan ke Pak Dadang ya. Tapi Pak Dadang juga harus mengasih nomor ibu siapa yang dibaca itu. Saya untuk memberikan soal. Di soalnya insya Allah lah take home saja ya yang paling nyaman. Biar Bapak Ibu mengerjakannya 3 hari gitu ya. Mungkin take home-nya dilaksanakannya kapan, pamannya mulai hari Sabtu, Minggu, Senin atau Jumat, Sabtu, Minggu lah. Kira-kira begitu ya. Dilaksanakannya soal ini sehingga eh, jangan menjadikan Bapak Ibu karena sekolah lalu menjadi beban dan menurunkan produktivitas kerja, semangat dan mengganggu kehidupan keluarga dan sebagainya. Tapi jalani saja dengan santai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat eh, Ibu Bapak bisa selesai dan saya tahu yang kuliah ini kan semester akhir ya dan tesisnya udah hampir selesai saya kira. Mudah-mudahan cepat sidang. Itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Bapak Ibu ngantuk nggak? Udah habis materinya. Nanti disampaikan ke Pak Dadang sekali lagi. Pak Dadang itu aja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Siap, Prof. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berikan kuliah ini, karena yang lain juga sudah disampaikan oleh Prof. Mentang, ya. Eh, Mungkin ada bahan yang sama, tapi pasti tidak sama yang dibuat oleh saya dengan Pantang. Tapi namanya Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik ya, MSDM Sektor Publik ya. Itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, eh, semoga sukses. Selamat belajar untuk mata kuliah yang belum selesai, tesis yang belum selesai juga segera selesai. Ya, itu aja. Pak Dadang, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Besok, Siap, Prof. Siap, besok Prof. saya akan sampaikan ya materinya kepada Dadang ya. Mohon, Prof. Mohon, Prof. Karena sekarang terlalu malam ya. Itu aja yang dapat disampaikan. Bila itu Piko Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Prof. Ya, sama-sama Ibu. Atur nuhun. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Bapak. Bujang badai lipnya. Ya. Mohon, Pak. Satu presentasi sa. Nggak mau. Balik, balik mana teh? Apa ya kamu? Aku Pindah ke situ. Mami panggil. Shera. Apa? Mami. Besok Egi presentasi ya? Pak Dadang. Enggak, notara asup, Siapa itu? notara asup kuliah, Om mau Egi. presentasi. Masuk terus. Cepat. Iman udah siap banget kayaknya. Iya, Bang Iman siap kayaknya tuh. Siap. Sama Bu Esa, Bu Esa Raisa. eta teh geus siap hayang. Siap Esa aku. siap maju Esa. Siap untuk tidak masuk. Karena kan orang presentasi orang masuk. Mami maju bilang. Maju. Apa Caya? Maju kemana? Tidak tahu. Siapa itu? Tangan. Bye-bye. Bye-bye. Bye Pak Dadung. Bye-bye. Bye-bye Mami. Bye-bye Shera. Bye-bye dulu, bye-bye dulu, bye-bye dulu. Bye. Udah, ayo, udah, mati. Matiin. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.